Kali ini saya hendak bercerita tentang penyakit Parkinson. Semua orang heboh ketika Muhammad Ali terkena Parkinson. Kemudian menyebar ke seluruh dunia bahwa ada penyakit yang namanya Parkinson. Walaupun sebenarnya penyakit ini sudah ditemukan sebelum Muhammad Ali terkena. Nah, di Indonesia banyak yang percaya bahwa ini penyakit untuk orang masuk ke usia tua, maka Parkinson bisa terjadi. Tetapi apakah benar begitu? Dan apakah Parkinson bisa diobati atau ini penyakit yang akan disandang seumur hidup? Untuk itu mari kita sambut Dr. Ahmad Fahmi. Dr. Ahmad Fahmi, ceritakan secara sederhana, Parkinson itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi kalau kita tahu Parkinson itu bukan suatu penyakit yang berbahaya sebetulnya. Tidak membahayakan, tapi mengganggu sekali kualitas hidup. Baik. Ya, kalau kita lihat seorang dengan Parkinson akan tremor, gemetar, makan sulit, minum sulit, bisa tumpah semua, jalan pun sulit, ya, bahkan bisa jatuh. Ya. Terus mau melakukan kegiatan sehari-hari, itu sulit semua dilakukan. Dan itu progresif, makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Makin parah maksudnya? Betul, makin lama makin parah gitu, seperti itu. Dan itu pada intinya adalah penyebab utama dari Parkinson sendiri sampai sekarang belum diketahui. Jadi belum diketahui? Ya, belum diketahui. Apakah kalau tadi disebut ini ya, Muhammad Ali ya? Iya. Muhammad Ali kena Parkinson, apakah karena tinjunya? Belum iya, tentu. Saya pikir karena belum kepalanya tentu. dipukulin tiap hari gitu kan? Belum tentu, karena tidak semua petinju kena Parkinson gitu, seperti itu. Yang kita ketahui adalah mekanismenya. Jadi mekanismenya ada salah satu organ di otak yang rusak sehingga dopamin, ada zat dopamin di otak itu yang mengatur pergerakan itu terganggu, menurun. Baik, menarik. Saya undang Anda ke sini karena saya dengar Anda dapat penghargaan Museum Rekor Indonesia ya, berkaitan dengan operasi yang Anda lakukan terhadap pasien Parkinson, karena Anda dianggap dokter termuda yang pertama melakukan operasi Parkinson di Indonesia. Begitu kira-kira ya. Oke. Pertanyaan saya adalah, jadi umur berapa sebenarnya seseorang bisa kena Parkinson ini? Pada umumnya biasanya diderita pada di atas 60 tahun ya. Tapi akhir-akhir ini memang kita dapatkan banyak pasien yang lebih muda. Jadi bahkan sampai 30 tahun itu kita ada pasien yang sampai 30 tahun sudah kena Parkinson. Sudah kena Parkinson itu. Baik, menarik, nanti saya akan tanya lebih jauh ya, apa yang Anda lakukan kepada pasien-pasien Anda. Tapi sebelum itu tentu kita ingin tahu siapa Anda. Ini dia cerita tentang Dr. Fahmi. Parkinson, salah satu penyakit rusaknya sel-sel saraf di bagian otak yang menyebabkan gangguan gerakan tubuh sehingga penderitanya sulit untuk beraktivitas layaknya orang normal. Parkinson tidak boleh dianggap sepele. Angka penderitanya di Indonesia kini semakin bertambah. Parkinson kini juga menyerang usia remaja. Sebelumnya, penderita Parkinson hanya bergantung pada obat-obatan yang meringankan gejalanya. Namun kini, penderita Parkinson memiliki harapan baru. Seorang dokter muda ahli bedah saraf, Dr. Ahmad Fahmi, memberikan harapan bagi penderita Parkinson untuk bisa sembuh dengan metode stereotactic brain lesion dan implantasi DBS atau Deep Brain Stimulation. Beberapa tahun silam, ia berhasil mendapatkan gelar S1 kedokterannya di Universitas Airlangga Surabaya. Setelah itu, ia melanjutkan spesialisasi di Tokyo dengan Profesor Tahira. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia menjadi dokter tetap bedah saraf di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan National Hospital Surabaya. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia juga didaulat menjadi staf pengajar Universitas Airlangga dan mengajar para calon dokter spesialis bedah saraf. Orangnya struggle ya, struggle terus ngotot. Beliau sangat kerja keras, terus
ngerti juga teknik-teknik itu. Ngerti mungkin seperti alat-alat itu. Tidak semua orang bedah saraf mengerti itu. Sebetulnya di bedah saraf itu kan menurut saya harus punya 3 sifat ya. Head, heart, and hand. Heart-nya itu harus baik, hatinya itu harus baik, hand-nya harus baik. Sulit itu pegang mikroskop pakai yang kecil-kecil gitu. Itu detail tuh, enggak boleh meleset sedikit pun mili itu katanya ya. Kemudian head-nya ya. Ya mohon maaf kita harus punya yang itu ya, paling tidak standar IQ itu. Iya. Awalnya tidak mudah untuk menerapkan metode tersebut. Peralatan medis seperti alat stereotaktik adalah sesuatu yang asing di Indonesia dan belum ada satupun rumah sakit di Indonesia yang memiliki alat tersebut. Pria kelahiran Malang 36 tahun silam ini berjuang meyakinkan beberapa rumah sakit untuk menyediakan alat tersebut. Hingga pada tahun 2013 bersama National Hospital Surabaya, ia berhasil melakukan operasi brain lesioning atau tindakan operasi Parkinson yang menggunakan teknik bedah saraf dengan alat stereotaktik pertama kali di Indonesia. Sebagai pionir implementasi DBS dan pengembang stereotaktik brain lesion untuk Parkinson di Indonesia, ia dianggap sebagai dokter muda yang berhasil membawa angin segar di dunia kedokteran dalam menangani penyakit Parkinson, serta membawa harapan kesembuhan bagi para penderita Parkinson. Ya, boleh tahu nggak apa ciri-ciri orang yang terkena Parkinson? Jadi ada yang disingkat, ada singkatannya. Jadi orang yang kena Parkinson itu ciri-cirinya ada singkatannya. Apa itu? Yaitu TRAP, jebakan. Oke. TRAP. T-nya? T-nya yang pertama tremor. Tremor itu gemetar. Kalau orang dulu bilang buyutan. Orang dulu bilang buyutan. Nah, itu buyutan tremor. itu tingkatnya seperti apa? Kita bisa tahu bahwa ini kita lagi kena Parkinson. Nah, jadi namanya tremor tidak selalu Parkinson, tapi Parkinson belum tentu tremor. Oh, nah, oke. seperti itu. Tapi ciri-ciri awal. Betul, ya. Tremor. Dan khasnya lagi kalau untuk Parkinson itu ini, tremornya itu pada waktu diam. Pada waktu diam, dia tambah getar. Apalagi kalau ada ini ya, ada emosi atau ada stressful gitu, seperti itu tambah getar, nggak bisa dikendalikan. Lah, saya suka goyang-goyang gini. Lain. Ini serius ini. Istri saya bilang, kamu tuh dulu pasti tukang jahit itu katanya. Karena saya kalau makan, mau ini kaki saya begini-begini terus itu bukan tanda-tanda ya. Bukan. Kalau ini tanda-tanda lebih baik kita berhenti. Yang kedua adalah rigidity. Rigidity itu kaku, jadi kaku. Kaku. Badannya itu kaku semua, rasanya kaku, rasanya otot-ototnya kaku semua, bahkan leher kaku, punggungnya kaku. Ya, seringkali dipikir, oh sakit punggung, padahal ada sesuatu di balik itu semua gitu. Jadi harus waspada ya. Kaku, jadi kaku semua badannya. Berikutnya apa? Akinesia atau lambat, jadi gerakannya semua dilakukan dengan lambat. Pakai baju dengan lambat, pakai kancing baju dengan lambat, jalannya lambat, makannya lambat, bahkan kalau pakai jam bukanya lambat gitu, seperti itu. Dan yang terakhir yang tanda yang jelas itu adalah P, postural instability. Postural instability ini gangguan keseimbangan. Jadi seakan-akan seperti mau jatuh gitu. Itu tanda-tanda mayor dari Parkinson. Ini termasuk operasi berat atau operasi ringan yang Anda lakukan? Jadi ada 2 macam ini, stereotactic brain lesion atau DBS. Semua dilakukan dengan lubang 1 cm. Jadi ini bisa termasuk berat atau ringan ya? Lubang 1 cm kan kecil sekali. Iya, dan kondisinya bangun. Diapakan? Dilubangi 1 cm. Kepalanya? Iya, lubangi 1 cm. Jadi botak saya ini dibor gitu. Tapi ongkosnya ngomong mahal atau tidak ini? Wah, itu tanya dokter. Harusnya mahal ya. Tunggu, di sini kebetulan ada Dr. Hans Wijaya ya. Berkaitan dengan biaya. Nah, biaya ini saya dengar National Hospital di Surabaya itu punya gerakan atau punya kegiatan yang mengakomodasi orang-orang yang tidak mampu untuk bisa berobat ya. Iya, betul Bang Andi. Boleh jelaskan itu? Iya, jadi ini bagian dari CSR kami di National Hospital bahwa kita ingin berbagi penyakit Parkinson ini bisa diderita oleh seluruh segmen masyarakat. Sementara kalau orang nggak mampu, itu untuk operasi Parkinson biasanya butuh lebih dari 120 juta rupiah. Ya. Untuk itu kami tergerak untuk bekerja sama melalui Yayasan Kick Andy
untuk kita bisa membantu pasien-pasien yang tidak mampu untuk dioperasi Parkinson. Mudah-mudahan apa yang dilakukan atau ditawarkan oleh National Hospital di Surabaya ini memberikan manfaat buat orang-orang yang tidak mampu juga ya. Terima kasih untuk National Hospital. Baik, nanti kita akan lanjutkan karena saya juga akan mengundang pasien yang pernah Anda operasi. Nah, bagaimana hasilnya nanti kita tanyakan langsung ya. Untuk itu ikuti terus Kick Andy. Dr. Fahmi, salah satu pasien yang Anda operasi itu adalah Pak Tan Quang Hua. Nah, Pak Tan sudah kami undang sini. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Tan Quang Hua. Iya. Iya. Pak Tan, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Silakan duduk. Nah, kalau Pak Tan masih ingat berapa tahun yang lalu dioperasi? Tanggal 8 Maret tahun 2016. Oh, jadi ingatannya masih kuat ini ya? Saya pergi ke dia tanggal 26 Februari 2016. Dalam seminggu saya putuskan untuk operasi. Operasi. Anda tahunya Dr. Fahmi dari mana? Dari istri sama anak-anak, Google katanya. Anda ketemu, seminggu kemudian Anda putuskan operasi. Operasi. Tanda-tanda awal waktu Anda terkena Parkinson apa ya? Tangan, waktu kita angkat kayaknya tidak sesuai dengan kita punya keinginan. Perintahnya apa? Ya, itu pada tahun 2006. Oh, jadi sudah lama ini ada gejala itu ya? Sudah. Terus? Makan obat. Minum obat. Ya, minum obat. Tapi nggak selesai juga? Enggak, bisa teratasi. Saya bisa ada kegiatan, saya masih kerja itu. Masih kerja terus? Ya. Berapa lama berarti Anda? 10 tahun. 10 tahun. Ya. Baik, nanti kita lihat ya, karena ternyata ada rekaman ya ketika Pak Tan waktu itu mengalami tremor sebelum dioperasi dan sesudah dioperasi. Mari kita lihat liputannya berikut ini. Perjalanan hidup yang dilaluinya dan semangat hidup yang tinggi membuat Tan Quang Hua, seorang pengusaha, menjadi pribadi yang tangguh dan bersahaja. Namun siapa sangka, di balik sosoknya yang tangguh ini, ia pernah didiagnosa Parkinson pada tahun 2006 silam. 10 tahun lebih, ia bergelut dengan Parkinson. Pada Januari 2016, kesehatannya berada di titik paling rendah. Saat itu, ia harus meminum obat-obatan setiap 2 jam sekali. Kondisi ini membuat ia tidak berdaya dan merasa putus asa. Dalam kondisi itu, tak membuat ia menyerah pada keadaan. Februari 2016, ia bertemu dengan Dr. Ahmad Fahmi berkat riset yang dilakukan oleh putra-putrinya melalui media internet. Meski baru pertama bertemu dengan dokter muda ini, Tan Quang Hua dan keluarga merasakan ada sebuah harapan baru. Solusi yang ditawarkan oleh Dr. Ahmad Fahmi langsung mereka terima dengan yakin dan memutuskan untuk operasi implantasi deep brain stimulation pada bulan Maret 2016. Kondisi yang dulu tak berdaya berangsur-angsur membaik. Kualitas hidup yang ia rasakan pun semakin meningkat. Bahkan ia mampu menyelesaikan semua buku berisi tentang kisah hidupnya, The Impossible Possible, yang telah diluncurkan pada Maret 2017 lalu. Ya, kisah Anda bukukan ya? Ya. The Impossible Possible. Ya. Pembelajaran Tan Quang Hua merintis pabrik kertas tisu Tesa menjadi perusahaan kelas dunia. Ya.
Dr. Fahmi, Ya. boleh cerita bagaimana kondisi Pak Tan ketika datang ke Anda? Ya, jadi memang dengan obat-obatan masih ada suatu ada suatu hambatan di situ. Maka kita tawarkan untuk dilakukan, ada dua sebetulnya tindakan yang bisa dilakukan pada Parkinson memang. Yang pertama adalah stereotactic brain lesion yang dilakukan dilubangi 1 cm, dimasukkan alat gitu aja. Tapi untuk beliau ini yang paling tepat dengan deep brain stimulation. Yaitu dipasang alat, ada seperti kalau kita tahu pacemaker, yang pada alat pemacu jantung. Betul, itu kan kabelnya kalau pacemaker masuk ke jantung. Nah, kalau ini kabelnya masuk ke dalam brain, masuk ke dalam otak. Jadi Pak Tan ini memakai alat itu? Ada. Oke, alat itu pakai baterai ya? Pakai baterai. Terus baterainya berapa kali harus dipasang? Jadi habisnya kapan habisnya? Iya. Jadi sebagaimana baterai itu memang seperti ini ya, kalau lebih banyak voltase yang dipakai maka akan lebih cepat. Tapi kalau lebih sedikit voltase yang dipakai maka akan lebih lambat. Tapi voltase dipakai besar kecilnya ukurannya dari tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Karena ini kelebihannya kalau dipasang DBS, di brain stimulation. Jadi pasien Parkinson itu kan progresif ya, ada penurunan, kadang ada enak, kadang enggak gitu. Nah, disitulah seninya kita menangani Parkinson itu, kita mesti modifikasi obatnya sama modifikasi setelan baterainya. Jadi voltasenya mungkin dinaikkan, frekuensinya dirubah, terus panjang gelombangnya dirubah seperti itu. Rata-rata biasanya 4 tahun, 5 tahun mungkin ganti baterai, tapi pada waktu ganti baterai tidak dibuka di kepala lagi, cuma yang di tempat baterai itu dibuka sedikit, diambil, diganti baterainya, sambung lagi dengan kabelnya, pasang lagi gitu, seperti itu. Nah, kalau dilihat operasi tadi bisa dilakukan masih dalam keadaan pasien sadar, itu operasi yang mana? Betul, dua-duanya itu yang pertama kalau stereotactic brain lesion. Jadi misalnya untuk pasien misalnya dengan Parkinson tapi dengan getar aja, tanpa ada gangguan jalan, tanpa ada gangguan ini, itu bagus untuk dilakukan yang tanpa dipasang alat. Jadi cuma di stereotactic brain lesion dan itu jadi dibolongin dari kepala 1 cm. Nah, kalau saya terus kayak saya misalnya itu dibolongin, terus kemudian saya dalam keadaan sadar gitu. Iya, dalam keadaan sadar. Andi Noya coba gerakan tangan gitu. Betul. Jadi dalam keadaan sadar itu kita tes. Jadi tremornya hilang atau enggak pada saat operasi. Getarnya itu hilang atau enggak. Sambil dioperasi. Kadang-kala kita minta untuk menulis sesuatu. Terus kalau ada beberapa pasien itu yang dia hobinya main musik misalnya, Ada seorang misalnya main gitar gitu ya, kesulitan main gitar karena getarnya. Kita minta main gitar pada saat operasi. Waktu Pak Tan? Ya, kalau Pak Tan ini lain, jadi ada DBS namanya, Deep Brain Stimulation. Deep Brain Stimulation karena tidak cocok untuk dilakukan stereotactic brain lesion. Jadi ada 2 tahap untuk pemasangan Deep Brain Stimulation ini. Yang pertama, awake surgery. Awake surgery itu maksudnya selama operasi dalam kondisi bangun. Jadi pada waktu dipasang kabelnya di otak, itu dalam kondisi sadar penuh. Sadar penuh, begitu sudah tertanam kabelnya, terus dibius total. Baru masang baterainya, disambung antara kabel yang di atas sampai baterai itu tadi, itu dibius total supaya jadi sekarang ini di dalam kepalanya Pak Tan ada kabelnya? Iya Pak Tan? Ada. Bisa terasa nggak kabelnya itu? Terasa. Terus kalau nanti mau lihat? Jangan. Sungguh mati jangan. Parkinson itu bisa dicegah atau tidak? Karena penyebabnya sampai saat ini belum diketahui, sampai sekarang belum bisa dicegah, benar-benar dicegah gitu, seperti itu belum bisa. Tapi selalu ada yang saya sarankan pada orang-orang atau bahkan orang yang sudah kena Parkinson supaya tidak jauh lebih berat. Harapannya meminimalisir kemungkinan terjadinya Parkinson atau terjadinya penurunan kondisi. Dengan cara? Yang pertama adalah selalu always happy. Jadi pikiran yang happy. Selalu bahagia. Ya, harus bahagia. Terus yang kedua adalah hindari bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Entah misalnya itu yang dimakan, atau yang diminum, atau yang dihirup. Terus selanjutnya yang ketiga adalah benturan. Benturan pada kepala. Pak Tan, terima kasih Dr. Fahmi sudah berbagi. Ya. Dan salah satu cerita yang juga menarik adalah orang-orang yang terkena stroke. Tapi kali ini kita cerita mengenai mereka yang kena tumor di batang otak. Karena selama ini banyak orang yang kehilangan harapan karena katanya tidak bisa disembuhkan.
Tapi apakah benar? Nanti ada satu dokter yang akan saya perkenalkan kepada Anda. Dan apa cerita di balik dokter ini? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali.